wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita laksanakan kewajiban kita sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita memasuki malam 21 dari bulan Ramadan. Sudah 2/3 kita lewati. Ibarat pertandingan perlombaan, kita sudah memasuki fase semifinal. Karena fase semifinal pesertanya sudah mulai sedikit. Kalau dulu kemarin awal-awal Ramadan melimpah ruah, masjid musola penuh. Kalau bahasa orang Betawi mah luber, sampai keluar-luar, bahkan sampai ke jalan-jalan. Tadi saya menuju tempat ini melewati beberapa masjid dan musola. Di awal Ramadan, isyaknya masih jauh, tapi ruangannya sudah penuh. Tadi saya lewat isya, tinggal 5 menit lagi, yang azan juga belum nongol. Maklum, namanya sudah fase semifinal. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang terpilih yang di dalamnya ada keistiqomahan, tekad bulat yang kuat untuk meraih rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berkaca kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada para sahabatnya, maupun juga kepada tabi'in, ulama-ulama kita terdahulu, justru semakin mendekati akhir Ramadan, mereka semakin kuat ibadahnya, semakin tidak mau berpisah dengan masjid, semakin sedih karena akan ditinggal Ramadan. Berbeda dengan orang kebanyakan sekarang, semakin mendekati akhir Ramadan, masjid semakin sepi. Sholat tarawih
kadang jamaah seadanya. Maklum, mereka sudah pada banyak yang masuk angin. Nama anginnya adalah angin lebaran. Sehingga ibadahnya, kesibukan akhiratnya tergerus dan terkalahkan dengan urusan-urusan dunia. Ada yang sibuk dengan belanja di mall, ada yang sibuk dengan urusan membuat kue lebaran, ada yang sibuk dengan urusan-urusan lainnya, mempersiapkan pulang kampung dan lain sebagainya. Sementara urusan pokoknya mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan semakin terbengkalai dan terlalaikan. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, misalnya Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala anhu, begitu dahsyat, luar biasa. Beliau bukan hanya iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Saya baca riwayatnya, iktikafnya beliau mulai malam pertama bulan Ramadan sudah berkemas-kemas menuju masjid, mempersiapkan perbekalan untuk tinggal di masjid selama 1 bulan penuh. Pulang-pulangnya habis sholat Idul Fitri. Bayangin Pak, malam 1 Ramadan sudah masuk ke masjid, pulang-pulangnya habis sholat Idul Fitri. Sebulan iktikafnya. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Ada nggak yang begitu? Pak, ada nggak di antara kita yang begitu? Nggak ada. Ada menurut saya. Marbot masjid yang tinggal di masjid. Beruntung ente. Nggak pakai repot-repot nyiapin perbekalan, nggak pakai berkemas-kemas, memang udah tinggalnya di masjid, tinggal diniatin iktikaf saja. Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu, kana ya'takifu bi asr awahir min Ramadan, adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid pada 10 hari daripada bulan Ramadan yang tersisa. Apa itu iktikaf? Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Ngapain? Ya ngapain aja. Bisa dia memperbanyak sholat selama iktikaf ini, bisa memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, atau ngobrol satu dengan yang lainnya, selama obrolan-obrolan itu bukan urusan hawa nafsu, diperbolehkan. Berapa lama iktikaf? Iktikaf boleh sebentar. Sekarang ini, dari kita mulai masuk ke dalam musalla asyam ini sampai kita selesai sholat witir, penutup tarawih kita niatkan nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla atau fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di tempat ini, di musalla ini, di masjid ini karena Allah Ta'ala, maka itu sudah dinilai sebagai amalan iktikaf. Enggak harus nginep. Kalau yang sudah diprogramkan oleh
musola Asyam sampai nginep, bahkan sampai makan sahur bersama, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa mengikuti yang seperti itu karena keterbatasan waktu kita, banyak kebutuhan-kebutuhan kita di luar sana, maka selama kita masuk ke dalam masjid ataupun musola, niatkan untuk beriktikaf, maka insya Allah mendapatkan iktikaf pahalanya sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ramadan terakhir yang dia ikuti, di Ramadan terakhir menjelang kematiannya, beriktikaf sampai 20 hari. Umumnya masjid musola sekitar kita iktikaf 10 hari. Bahkan di sini hanya 4 hari, malam-malam tertentu doang. Enggak apa-apa. Baginda Rasul 10 hari dia iktikafnya. Di Ramadan terakhir sebelum ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iktikafnya 20 hari. Memperbanyak tinggal di masjid dibandingkan stay di tempat lain. Harapannya apa? Dengan beriktikaf kita mengharap mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi ashr awakhir. Kejarlah, jagalah, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjilnya. 21 ini malam, 23, 25, 27, 29. Silakan. Siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Termasuk orang yang gak ibadah sekalipun dapat malam Lailatul Qadar. Cuma masalahnya ketika malam Lailatul Qadar itu datang, ada ke kita, kitanya lagi ngapain? Kalau saat malam Lailatul Qadar kita menghidupkan malam dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, zikir, tasbih, sholat, dan lain sebagainya, maka ibadah kita pada malam hari itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau yang nggak ngapa-ngapain, yang tidur doang, atau yang cuma nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, menghabiskan waktu menunggu sahur tanpa amalan-amalan kebaikan, maka nongkrongnya itu ternilai 1000 bulan. Nggak ada manfaat apa-apanya, nggak ada kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Maka kata ulama, 10 terakhir dari bulan Ramadan itu bagaikan orang yang sedang lomba pacuan kuda. Semakin mendekati finish, itu kudanya semakin kencang dipecut oleh jokinya, oleh penunggangnya. Supaya apa? Supaya larinya lebih kencang dari biasanya. Begitu pula kita, masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, semakin mengencangkan semangat ibadah kita. Bahkan baginda Rasul, aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu, dibangunkan keluarganya untuk ibadah, dikencangkan ikat pinggangnya sebagai simbol tanda serius dalam beribadah.
Kalau kemarin-kemarin 20 hari ke belakang kita masih santai-santai saja, sholat tahajudnya masih kadang-kadang, sholat tarawihnya masih bolong-bolong, sedekahnya masih sedikit-sedikit, maka 10 terakhir dari bulan Ramadan tanamkan tarawihnya minimal, jangan sampai luput. Sesibuk apapun, secapek apapun, seletih apapun, usahakan tetap minimal ada sholat tarawih yang kita kerjakan. Kalau yang kuat banyak sampai 23 rakaat silakan. Kalau musola kita biasanya sampai 11 rakaat, nggak apa-apa. Karena minimal rakaat tarawih itu 21. 2 rakaat tarawihnya, 1 witirnya. Itu minimal. Capek banget, letih banget, sibuk banget, jangan tinggal tuh 21. Minimal. Tarawihnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat minimal. Yang bagus, semakin lama kualitas sholatnya, insya Allah semakin bagus amalannya. Bahkan ada yang mengatakan boleh sholat tarawih sampai 36 rakaat. Saya nggak bisa bayangin kalau musola Asyam ini bikin sholat tarawih 36 rakaat. Kira-kira jemaahnya ada apa kagak itu? Kabur. Yang kabur bukan jemaahnya doang, imam-imamnya kabur. Dan selama beriktikaf itu perbanyaklah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bangunlah bertahajud kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dengan amalan tahajud yang kalian laksanakan, Allah angkat derajatnya menjadi derajat yang mulia di sisinya. Mau sukses dunia, tahajud. Mau bisnisnya lancar, tahajud. Mau sukses di akhirat, tahajud. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampunya dan sekuatnya. Ada beberapa masjid di daerah saya, itu tahajudnya dimulai dari jam 1.30 sampai jam setengah 4. 2 juz satu malam, ada yang 3 juz. Nggak tahu kalau di sini. Main ringan aja dah. Kalau awal-awal jangan yang berat-berat. Apalagi mau sok-sokan ngikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak sanggup kita. Karena sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu rakaatnya setelah baca suratul Fatihah, beliau baca 4 surat sekaligus. Dan surat yang dibaca Rasulullah beda dengan kita. Kita ada juga satu rakaat sholat witir biasanya baca surah sekali 3. Tapi 3-nya juga 3 kul-kul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu rakaat dia terkadang sampai 4 surah yang dibaca. Surat Al-Baqarah sampai habis 286 ayat. Lanjut surat Ali Imran sampai habis 200 ayat. Lanjut An-Nisa sampai habis 167 ayat. Terakhir surat Al-Maidah sampai habis 120 ayat. Imamnya sanggup apa kagak?
Tapi sesuatu yang nggak bisa kita ambil semua, jangan ditinggal semua. Man la yudrikhul kull la tatrukhul kull. Jangan ditinggal semua, ambil sebagiannya. Untuk ukuran kayak kita, main yang ringan-ringan aja dulu. Mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan di 10 terakhir nanti bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan oleh MC tadi, di 10 malam terakhir banyakin juga baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita semua. In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.